Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan Agustus. Bentar lagi ya, rakyat Indonesia merayakan 77 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dalam kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk menjadi pahlawan, Bapak Ibu. Karena kemerdekaan ini disebut pasti karena adanya pahlawan. Dan untuk mengisi kemerdekaan tentu dibutuhkan pahlawan. Firman Allah yang kami bacakan tadi, kita semua hafal, tahu ayatnya. 3 ayat Bapak Ibu ya, surah Al-Kautsar ini cuma 3 ayat. Mana Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, berkorbanilah dan jadi pahlawanlah. Pahlawan itu berkorban, Bapak Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi ternyata untuk menjadi pahlawan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Yang pahlawan itu memang orang yang berkorban. Namanya pahlawan itu memang itu, Bapak Ibu. Ya, adalah berkorban, abi-abi. Nah, itu yang pahlawan itu. Di dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang harus kita jadikan diri kita pahlawan. Yang pertama itu Bapak Ibu, yang pahlawan untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama dulu Bapak Ibu. Baca lo dari pahlawan untuk diri kita sendiri. Sederhana aja Bapak Ibu. Jaga kesehatan kita. Hubungan itu. Jaga kesehatan kita Bapak Ibu. Jaga pola makan kita, tidur kita, istirahat kita, muamalah kita harus kita perhatikan. Hanya orang yang Bapak Ibu ya bekerja tidak memperhatikan kesehatan lagi, sehingga waktunya tidak banyak Bapak Ibu ya. Memang takdir Allah ya, takdir kita sudah ditentukan Allah, tapi takdir itu asbab dari perilaku kita yang tidak menjaga kesehatan, pola tidur kita, pola makan kita, sehingga penyakit dari harta yang kita kumpulkan dengan cara tidak menjaga kesehatan justru habis untuk menyembuhkan kesehatan kita. Maka itu kalau menjadi pahlawan, berkorban kita untuk itu. Ketika kita keinginan harta dan saat yang bersamaan kita harus istirahat, tunda dulu, biar istirahat dulu. Nah itu sederhananya Bapak Ibu ya, pahlawan untuk istri kalau kita jabarkan terlalu panjang waktu kita. Kemudian pahlawan untuk keluarga, berkorban untuk keluarga. Nah, yang berkorban ini Bapak Ibu tidak mengharapkan balasan, betul-betul berkorban dalam mencari nafkah. Misalnya seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berkorban dan tidak mengungkit-ungkit jasanya. Kalau ada di kepala rumah tangga, dia berusaha menafkahi keluarganya, kemudian dia membanggakan apa yang dikerjakannya dengan istrinya, mengatakan dia lebih hebat daripada istrinya, dia di luar berpayah-payah, sini enak di rumah, itu bukan pahlawan Bapak Ibu. Dan juga orang tua kami melihat kan, seharian dia sudah bekerja, tinggalkan keluarganya, pulang ke rumah sebentar untuk makan malam aja, kemudian keluar lagi pergi ke lapau Bapak Ibu. Habis waktu di lapau itu, pulang lagi untuk tidur. Itu kalau ada seperti itu bukan pahlawan itu Bapak Ibu, itu pecundang namanya, bukan pahlawan untuk keluarga. Jadi kalau kita misalnya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, memang malam itu kita datangi anak kita lihat bagaimana pelajaran tadi. Balik dapat pelajaran tadi di sekolah. Mbak ada TPA tadi, aduh interaksi awak juga anak. Itu pahlawan tuh Bapak Ibu, kan korbankan waktu korbankan waktu untuk nonton, korbankan waktu untuk meli Android, korbankan waktu malam itu untuk anak awak. Mbak ada di sekolah tadi saya, di TPA Mbak tadi, Mbak mengaji, Mbak Ustadz tadi lebar Ustadz ya. Ada komunikasi kita sama anak, itu yang namanya berkorban Bapak Ibu. Yang itulah pahlawan untuk keluarga. Kemudian pahlawan untuk lingkungan. Ya, kita korbankan pula waktu kita untuk melihat sekitar kita Bapak Ibu ya. Kebersihan lingkungan. Ada orang gotong royong awak satu, itu pengorbanan, itu pahlawan. Jadi kalau ada misalnya kita Bapak Ibu, ada nampak awak misalnya sering kami sampaikan di sini, ada orang misalnya memakai sarung. Nampak awak kalau hati ini menyebabkan sarung tinggal, sarung terpunya bayi lah. Sementara angin kencang, kan bisa api sarung punya buat di angin, karena ibatan, karena rumah sastra teku saja bakal. Awak mencari itu Bapak Ibu. Awak terang di rumah juga, awak terang ganti baju lu, keluar lu panik mah, tapi tidak. Saya adalah pahlawan untuk lingkungan,
pakai baju pakai keluar, pakai cek orang yang mau kasar, oh bayu suruh aku pakai Nabi gitu. Itu sederhananya Bapak Ibu, tapi itu kita lakukan kalau ingin menjadi pahlawan. Kemudian yang berikutnya pahlawan untuk negara. Nah, ini Bapak Ibu juga apa yang harus kita perbuat untuk negara. Memang peduli kita dengan negara ini Bapak Ibu. Lek dalam keadaan aman negarawan. Lek memang nyaman, lek batur roda pemerintahan lek batur. Jangan kita biarkan ini Bapak Ibu. Kalau ada wak tahu salah misalnya, wak padian, itu bukan pahlawan kita Bapak Ibu. Sekarang kita memang hati-hati Bapak Ibu ya, karena ada berita-berita seperti ini ke negara. Betul atau tidak? Kita anggap itu betul rupanya hoax misalnya kan. Kita melihat negara ini tidak aman mah. Tapi kalau sampai mereka hoax lah kok. Diam selawat itu juga tidak benar Bapak Ibu. Pastikan dulu betul lah. Kalau memang pasti betul berita itu, memang berani kita untuk menyampaikannya Bapak. Berani kita sampaikan dengan cara apa? Yang mungkin ajak kawan-kawan yang lain, siapa yang mampu kebijaksanaan, bukan DPR apa itu kecian saja Bapak Ibu. Nah ini yang mau dong. Misal sama saji barang saji yang ada di Kota Padang misalnya ada peraturan-peraturan yang asalnya merusak tantangan kehidupan awak, ipaya sama-sama di situ kecil dengan mau dikocar rasul kami. Itu pahlawan tuh Bapak Ibu. Mau berkorban, mau tinggal antara Jawa untuk mengurus. Kebanyakan kami memperhatikan Bapak Ibu ya, orang banyak diam. Kenapa orang banyak diam? Karena orang takut. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau semua kita banyak diam, semua takut, kita khawatir Bapak Ibu ya. Republik Indonesia ini tidak bangsa Indonesia lagi penghuninya Bapak Ibu. Sudah banyak kita melihat ya, tidak lagi hoax Bapak Ibu ya. Banyak di mana-mana daerah kita melihat bukan, mohon maaf, bangsa asli Indonesia yang memenuhinya. Kalau kita diam-diam terus Bapak Ibu membiarkan ini, kita khawatirkan Indonesia tidak pada, tapi isinya bukan bangsa Indonesia. Maka kami mengajak kita jadi pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.